Musiknya dengan Kang Ujang sengaja saya gantungin supaya kita bisa mendengarkan perspektif Kang Ujang soal plus minus kalau Pak Prabowo menggandeng Bukoviva dan plus minus kalau Pak Prabowo menggandeng Gus Muhaimin. Mana peluang yang lebih besar? Silakan Kang Ujang. Pertama harus dilihat dulu siapa lawan politik. Ini penting. Siapa capres-cawapres dari pihak lawan. Ini penting. Yang kedua kita bicarakan tadi plus minus dari Cak Imin dengan Bu Hovifah. Cak Imin plusnya ketua umum partai. Yang PKB di mana Jawa Timur menang. Gitu. Ini juga sebuah kekuatan yang tidak dianggap remeh. Oleh karena itu ya PKB selalu ada dalam posisi menang di setiap kesempatan. Di zaman Pak SBY juga selalu ada dalam pemerintahan. Lalu suaranya selalu naik dari pemilu ke pemilu. Nah ini basis PKB di Jawa Timur yang kalangan Nahdien ini yang diperlukan oleh Pak Prabowo. Oke, bahkan seringkali disebut oleh Gus Muhaimin di mana dari PKB di situ menang gitu ya kira-kira Kang Ujang. Nah, cuma memang saya melihat, mohon maaf ini saya kalau boleh mengkritik, ada persoalan masa lalu bagi Cak Imin, ya ini yang harus dikelirkan. Dugaan-dugaan dan tuduhan-tuduhan itu gitu loh. Ini yang harus dikelirkan oleh Cak Imin. Ini harus dibantah juga oleh PKB. Karena apa? Karena ini akan menjadi batu sandungan juga dalam konteks pencapresan. Karena gini, capres itu kan sosok dan figur. Ya katakanlah kalau partai tadi basis dukungan untuk 20% ya, dukungan itu penting. Tetapi di saat yang sama, figur ini harus clear, harus selesai. Nah ini Cak Imin ada, mohon maaf Bang Huda ya harus saya katakan karena saya harus objektif. Ini juga harus dibuktikan bahwa Cak Imin clear dengan masa lalu yang tidak ada masalah. Dan saya yakin tidak ada masalah. Karena apa? Karena memang tidak terbukti apapun dalam konteks sampai hari ini. Saya meyakini itu. Dan ya running saja. Makanya Cak Imin hari ini pede gitu. Untuk bisa menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Dan itu menurut saya oke-oke saja. Dan kita dukung. Siapapun anak bangsa ya yang potensial, termasuk tokoh bangsa Cak Imin, ketika punya keinginan untuk membangun bangsa menjadi cawapres ya kita dukung siapapun. Nah kalau kita bicara Hovifah tadi ya, paling tidak punya keunggulan perempuan, ini emak-emak ini tidak dianggap remeh. Biasanya tim-tim itu di mana-mana capres, cawapres termasuk pileg itu emak-emak dibutuhkan. Karena ya suaranya luar biasa di keluarga, di lingkungan. Bahkan saya pernah jadi tim sukses juga dulu itu. Emak-emak itu luar biasa semaraknya dalam konteks untuk mengambil hati pemilih begitu. Nah yang kedua tadi, kita tidak bisa nafikan juga bahwa Bu Hovifah adalah seorang gubernur di wilayah dengan jumlah suara tertinggi terbesar. Nomor 2 se-Indonesia. Yang ketiga, ketua muslimat. Nah ini jangan lupa ya, the power pengajian itu di NU Bang Reinhardt, Majelis Taklim NU itu adalah gerakan politik yang mohon maaf berbiaya murah. Nah ibu-ibu mama ini di Majelis Taklim di desa-desa saya yang NU Bang Huda di Subang ya, itu dengan enak, dengan berbiaya rendah gitu ya, bisa memenangkan dalam konteks pilkada maupun punya masalah ya. Punya masa clear. Bahkan minusnya apa kalau Bukoviva? Apakah karena bukan ketua umum partai? Nah kemarin dicari-cari kesalahannya, jadi sangkut-sangkutkan dengan kasus orang lain gitu kan. Ini juga menjadi harus dipertimbangkan dalam konteks politik begitu. Tapi Anda melihat pertemuan Pak Prabowo dengan Bukoviva ini apakah jelas mengarah untuk mencari cawapres, meminang Bukoviva sebagai cawapres atau bagaimana Kang? Nah ini kan perjodohan Bang, perjodohan ya. Dia perjodohan itu sebelum janur kuning melengkung kan begini. Jodoh itu kalau sudah ijab kabul, udah ijab kabul jodoh. Nanti kalau sudah tanda tangan didaftarkan di KPU itu baru jodoh. Tapi kalau hari ini belum hari ini masih cari-cari. Dan mohon maaf nih Bang Riza ya, saya punya dapat info dulu dari inner circle Pak Prabowo ketika itu mengontak saya. Ujang katanya, kami katanya udah lama tahun lalu. Kami juga katanya ingin mencari sosok figur cawapres bagi Pak Prabowo. Waktu itu mengarah kepada Bu Hovifah. Dan saya bisa pertanggungjawaban itu, bahkan katanya dengar-dengar ya buat tim kecil untuk bisa merayu Bu Hovifah untuk bisa menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Dan itu sudah sejak lama. Oleh karena itu tidak aneh dan tidak heran jika Pak Prabowo sering dan mendatangi Bu Hovifah. Bisa jadi juga tadi untuk alternatif ya. Seandainya dengan Cak Imin tidak jadi, ya jadi dengan Bu Hovifah. Dan kalau saya sih meyakini ya kalau jadi dengan Cak Imin juga bagus. Tadi Bang Huda sudah garansi surveinya tinggi gitu kan. Ya itu punya peluang juga. Tetapi saya mengatakan tadi kena the power of emak-emak dengan kekuatan yang lain, saya melihat bahwa potensi Hovifah masih lebih mohon maaf ya lebih bagus begitu. Bang Riza, agaknya susah untuk kita menghindari bahwa pertemuan Pak Prabowo dengan Bukoviva itu tidak ada nuansa politik, tidak ada bicara soal posisi capres-cawapres karena ini sudah beberapa kali dan mengarahnya ke disebut-sebut bahwa memang upaya untuk mencari atau mendekati Bukoviva untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Yang pertama, Pak Prabowo itu kan pejabat pemerintah, pejabat negara sekarang.
Jadi kalau beliau ke daerah, itu umumnya ketemu kepala daerah. Jadi itu biasa. Seingat saya baru 2 kali, yang sekarang sama yang waktu itu juga karena ada kunjungan ke daerah sebagai menteri, kemudian ke pesantren, kemudian ketemu Bu Khofifah. Yang kedua, ya namanya ketua umum, tokoh politik, kalau ketemu tokoh lain ya selalu dihubung-hubungkan gitu. Sekalipun yang diomongin urusan lain, urusan apa gitu, ya selalu dihubung-hubungkan. Jadi kami Partai Gerindra dan saya yakin PKB menyikapinya normatif saja. Tapi kan spesial sekali nih Bang, iya, tidak dalam ke Gubernur arti, Jawa Barat, tidak ke Gubernur Jawa Tengah, tidak ke Gubernur Banten. Ketemu sama Pak Ridwan Kamil ketemu. Oke. Bahkan waktu itu Pak Jokowi yang menugaskan Pak Prabowo hadir di acara Persis, juga kalian ketemu Pak Ridwan Kamil. Begitu juga ada banyak kesempatan ketemu Pak Ganjar. Jadi sering gitu. Cuma memang mungkin ya kan, karena kita dekatnya sama PKB, PKB punya Caimin, sehingga kalau ada kader lain yang juga Jawa Timur sekarang jadi menguat. Saya kira itu biasa lah ya. Jadi saya kira biasa. Kita sikapi secara bijak. Tadi kan sudah sampaikan Pak Mas Saiful Huda bahwa survei MSI kan bukan survei apa namanya kaleng-kaleng kalau anak bilang sekarang kan, survei yang kredibel. Nah, faktanya kan sudah jelas. Memang betul tadi Kang Ujang, memang kedua tokoh ini punya plus minus. Ya kan? Plus minus apa ya? Mas satu ketua umum partai, satu bukan. Satu laki-laki, satu perempuan. Ya itu kan satu yang biasa saja normatif. Semua itu nanti akan kita lihat lah. Yang kita bersyukur itu Partai Gerindra, partai yang dalam pemilu ke pemilu suaranya meningkat. Dan PKB ternyata partai yang dalam pemilu ke pemilu juga suaranya meningkat. Jadi perpaduan dua partai ini luar biasa. Satu partai nasionalis religius atau partai kebangsaan yang religius, satu partai religius yang kebangsaan atau religius nasionalis. Kan sesuatu yang baik. Jadi saya tidak ingin terlalu jauh ya menyikapi ini. Saya kira baik bagi ketua umum partai, semua partai untuk ketemu antar partai, pimpinan partai, bahkan tokoh-tokoh di luar partai. Saya kira dalam suasana seperti sekarang ini dibutuhkan. Dan harus dilakukan dalam rangka supaya kondusif. Terlebih lagi PKB menguasai secara kepemiluan, menguasai Jawa Timur. Nah, Mbak Khofifah gubernur di Jawa Timur yang secara politik juga sebagai penguasa teritorial Jawa Timur. Jadi dua-duanya perlu dan harus. Menjawab tadi yang disampaikan Kang Ujang bahwa ada di inner circle-nya Gerindra ini kemudian menyampaikan ke Kang Ujang soal rencana untuk menduetkan Prabowo dengan Bu Khofifah. Ini ternyata sudah dari tahun lalu katanya kan, Bang Riza? Saya terus terang ya, sampai hari ini saya baru mendengar dari Kang Ujang. Belum pernah saya dengar ya. Belum pernah saya dengar ada tim yang ditugaskan khusus, belum pernah. Biasanya kalau begitu-gitu ya biasanya Pak Dasko, Pak Muzani. Saya kira belum. Mungkin itu belum ada itu informasi seperti yang saya tahu. Saya ke Bang Saiful Huda. Bang Saiful Huda, PKB kan tadi juga Anda mengatakan bahwa mencalonkan Gus Muhaimin adalah tentu harga mati bagi PKB di Pilpres 2024. Sekarang ini kan belum ada penentuan dari koalisi Anda siapa capres-cawapresnya. Kalau kemudian cawapresnya bukan Gus Muhaimin, apa yang akan dilakukan oleh PKB misalnya? Kita nggak ada opsi itu, Mas Renhat. Opsi kita, Caimin harus maju dalam Pilpres 2024. Plus minus yang tadi disampaikan oleh Kang Ujang, saya kira itu bisa didiskusikan dalam satu meja. Tapi saya meyakini plusnya Caimin akan lebih banyak. Dan kebetulan dua-duanya sesama kader NU, kira-kira begitu. Nah, plus minus di antara keduanya, ini diskusi kami keluarga besar di dalam tubuh para aktivis NU. Semuanya Kang Ujang bisa diatasi ketika hanya satu yang maju di dalam tubuh keluarga besar NU. Semua potensi yang ada di Mbak Khofifah, semua potensi yang ada di Caimin akan menyatu itu. Dengan catatan satu calon di dalam tubuh internal para kader NU. Dan dalam hitungan itu saya kira akan menjadi kekuatan yang besar dan pasti memenangkan dalam Pilpres 2024. Karena itu semangat
Pak Prabowo silaturahmi ke Mbak Khofifah, semangatnya adalah bagian dari mengajak Mbak Khofifah untuk gabung dalam koalisi ini, memperkuat koalisi ini, dan itu ada mandatorinya dalam butir-butir piagam kesepakatan PKB Gerindra. Oke. Dan terkait dengan posisi capres dan cawapres, sekali lagi kami tegaskan dalam berbagai diskusi kami dengan pihak Gerindra, belum ada calon lain terkecuali Pak Prabowo dan Caimin. Oke, tidak ada opsi itu. Tapi kan di piagam itu juga tidak ada nama jelas bahwa capresnya Pak Prabowo, cawapresnya Gus Muhaimin. Kalau memang tidak ada diskusi soal itu, mengapa itu menjadi kertas kosong soal siapa cawapres dari koalisi PKB Gerindra ini, Mas Saiful Huda? Diserahkan ke kedua beliau. Jadi di dalam butir piagam tidak lagi diserahkan kepada institusi masing-masing partai, tapi sudah merujuk pada personal. Jadi keputusan capres-cawapres diserahkan kepada personal Pak Prabowo dan personal Caimin untuk dua-duanya nanti memutuskan. Nah, tapi perlu diingat Mas Reinhardt, background kenapa ini diserahkan kepada kedua beliau, karena kedua beliau punya mandatori masing-masing. Pak Prabowo dapat mandatori wajib maju sebagaimana hasil Rakernas Gerindra. PKB lebih tinggi lagi forumnya, meminta kepada Caimin maju dalam Pilpres, itu forumnya muktamar, forum tertinggi di dalam tubuh PKB. Nah, karena kedua-duanya dapat mandatori itulah, lalu dalam butir piagam kita serahkan kepada kedua belah beliau. Oke, baik, menarik. Saya ke Bang Ariza. Bang Ariza, Pak Prabowo belakangan ada selain pertemuan ya, tapi juga ada vitamin dukungan dari ex-relawannya Pak Jokowi. Kemudian juga ada sinyal lagi yang dilemparkan Pak Presiden kemarin di Harlah P3 soal capres lagi. Sekali lagi bagi Gerindra bagaimana memaknai panen dukungan ini terhadap Pak Prabowo Subianto, tapi di sisi yang sama kita tahu bahwa belum ada capres-cawapres yang secara definitif diumumkan untuk maju, termasuk juga Pak Prabowo Subianto. Tapi dijawab nanti Bang, kita break dulu, kami akan segera kembali sesaat lagi.